Sejumlah tempat wisata di Bali dilaporkan menerima pembayaran dengan uang kripto. Pemerintah Provinsi di Bali bersama dengan perwakilan Bank Indonesia akan menindak tegas pihak-pihak maupun wisatawan mancanegara yang menggunakan kripto. Kembali bersama dengan saya, Brans Melau, di YouTube channel Brans TV Kripto. Saya berterima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung YouTube channel ini. Baru-baru ini kita dikejutkan ada kafe di Bali menggunakan kripto sebagai metode pembayaran untuk bertransaksi. Praktik pembayaran kripto di tempat wisata di Bali disinyalir dari laporan Kompas yang terbit pada tanggal 25 Mei 2023. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Wisatawan asing di Bali yang terkena sanksi ekonomi karena perang di negara asalnya seperti Rusia memanfaatkan kripto sebagai alat pembayaran. Kripto kerap kali digunakan wisatawan asing untuk membayar makanan dan minuman di kafe, penyewaan transportasi, serta tempat penginapan. Sejumlah tempat wisata di Bali pun dilaporkan telah mengadopsi kripto sebagai metode pembayaran pengganti rupiah. Di Seminyak, Kabupaten Bandung juga ada sebuah kafe yang menerima pembayaran menggunakan kripto. Kafe tersebut juga dinamai beberapa menu makanan dan minuman dengan nama-nama koin dan token kripto. Misalnya ada Ethereum, ada Flaming Sandwich, ada Solana Fish and Chips, dan BNB Latte. Selanjutnya dari penelusuran Kompas menemukan adanya jasa penyewaan sepeda motor juga yang ada di sana di Bali. Menerima pembayaran online dalam bentuk rubel, rupiah, dolar, euro, dan juga akan kripto. Di Ubud, Gianyar, ada jasa akomodasi yang bernama Fat Ubud. Mereka menginformasikan melalui dokumen katalog unit apartemennya bahwa mereka dapat menerima pembayaran dengan menggunakan aset kripto. Fat juga menyediakan dua alamat di dunia jaringan berbeda untuk tamu yang ingin mentransfer kripto saat mereka ingin menyewa hunian. Nah, tentu kita sebagai holder daripada cryptocurrency, kita harus tahu legalitas dan juga sanksi untuk mempergunakan kripto sebagai alat pembayaran. Nah, kita harus tahu di Indonesia kripto dinyatakan legal. Nah, ini harus kita tahu ya. Di Indonesia dinyatakan legal sebagai komoditas maupun instrumen investasi. Namun, penggunaan kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, artinya, supaya kita mengerti semua dan tahu membedakannya, bahwa kripto di Indonesia itu sudah legal. Nah, sudah dilegalkan oleh pemerintah dan juga dari Bapepti. Dan kalau kita melihat ada beberapa ratusan kripto di Indonesia dan telah diakui. Dan sudah juga di Indonesia sudah ada exchange kripto. Seperti Indodax, Toko Kripto, Trip, dan juga exchange yang lain. Yang saya tahu sudah ada 7 exchange kripto di Indonesia dan sudah disetujui. Nah, namun kita tidak boleh menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Ini yang salah. Kalau kita menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, maka kita akan kena sanksi. Karena di Indonesia sudah ada rupiah. Rupiahlah yang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, namun kalau kita juga ingin membeli kripto, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita gunakan hanya sebagai aset instrumen investasi kita. Dan juga bisa kita nantinya tukar kepada rupiah. Penyalahgunaan kripto sebagai alat pembayaran dapat dikenakan hukum dengan pasal berlapis. Larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai sarana pembayaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai sarana pembayaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini, penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Selanjutnya, praktik usaha ilegal yang kerap menjamur di Bali yaitu jasa penukaran valuta asing
Praktik usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal 50 juta dan maksimal 22 miliar rupiah. Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 3 PBI 2015 tentang kewajiban penggunaan undang-undang rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada tanggapan juga dari Gubernur Bali, disinyalir dari laporan Antara News. Gubernur Bali Wawan Koster mengatakan akan menindak tegas wisatawan mancanegara yang melakukan hal tidak sesuai dengan izin visa maupun penggunaan kripto sebagai metode pembayaran. Wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai kripto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak tegas. Ini adalah perkataan daripada Gubernur Bali Wawan Koster dalam konferensi pers pengembangan pariwisata Bali Minggu 28 Mei 2023. Sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk deportasi, sanksi administratif, hukuman pidana, penutupan usaha, dan sanksi lainnya. Nah, tanggapan perwakilan Bank Indonesia di Bali menanggapi dugaan adanya menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, perwakilan Bank Indonesia di Bali Trisno Nugroho menyatakan bahwa kripto dinyatakan legal sebagai aset. Kripto sebagai aset itu boleh. Ada Bapepti yang mengawasi dan Indodax maupun perusahaan lainnya perdagangan set kripto, tetapi kripto untuk alat pembayaran jadi dilarang di Indonesia, tegas Trisno Nugroho. Trisno Nugroho mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali dan pemerintah Provinsi Bali yang meminta masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan praktik atau transaksi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Menanggapi jasa penukaran valuta asing ilegal, Trisno mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUVA PBB yang telah mendapatkan izin di bank di Indonesia. Layanan jasa penukaran valuta asing legal terbesar di 134 kantor pusat dan lebih dari 500 cabang. Jadi sesungguhnya wisatawan bisa menukarkan uang rupiah dengan aman pada KUVA berizin. Uang rupiah juga telah disiapkan di situ tandasnya. Jadi kesimpulannya, di Indonesia kripto dinyatakan legal sebagai komoditas maupun instrumen investasi. Namun penggunaan kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Penyalahgunaan kripto sebagai alat pembayaran dapat dikenakan hukum dengan pasal yang berlapis. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kripto itu sebagai aset, bukan menjadi alat pembayaran. Karena alat pembayaran di Indonesia sebagai warga negara yang baik, sudah ada alat pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu mata uang rupiah. Dan inilah yang kita gunakan untuk bertransaksi setiap harinya. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.